Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di MAN 1 Tuban, Madrasah MA Keterampilan, MA Prodistik, MA Digital, MA Adiwiyata, MA Ramah Anak, dan madrasah berbasis ma'had. Banyak sekali madrasah atau keunggulan yang ada di MAN 1 Tuban. Jadi kalian tidak salah memiliki atau memilih MAN 1 Tuban sebagai jalur untuk kalian berprestasi, jalur untuk kalian meniti masa depan yang akan datang. Nah, di sini Pak Sanusi akan memperkenalkan sedikit tentang akademik yang ada di MAN 1 Tuban. Akademik kalau bahasa yang lama itu adalah kurikulum MAN 1 Tuban. Kenapa toh kurikulum MAN 1 Tuban kok dibahas tersendiri? Karena kurikulum MAN 1 Tuban sangat-sangat berbeda dengan yang lainnya. Kita punya beberapa keunggulannya. Next. Nah, ini sudah saya sebutkan bahwa ciri MAN 1 Tuban itu ada di sini. Motonya MAN 1 Tuban, religi, vokasi, melek IT, pasti berprestasi. Itu adalah moto MAN 1 Tuban. Nah, apa itu MAN 1 Tuban? Nah, ini yang akan digodok, yang akan dipahamkan ke kalian bahwa MAN 1 Tuban itu adalah termasuk MA keterampilan. Ada apa saja keterampilan, nanti tim keterampilan akan ke sini juga. Di sini ada keterampilan tata busana, keterampilan otomotif, dan keterampilan multimedia. Yang kedua, branding MAN 1 Tuban yang kedua adalah MA Prodistik. Jadi MAN 1 Tuban itu bekerja sama dengan ITS tentang IT-nya. Nah, itu sudah. MA Digital. Jadi di MAN 1 Tuban ini hampir semuanya sudah digitalisasi. Absen siswa, absen guru sudah menggunakan digital. Oh, kebetulan Pak Sanusi tidak bawa ya. Kepleknya ini loh. Pak Sanusi tidak bawa. Itu adalah absennya siswa dan absennya guru. Nanti kalian akan menggunakan itu. Jadi absen siswa, absen guru sudah menggunakan digital. Masih dalam taraf percobaan. Mungkin yang rumahnya Paciran, Brondong, atau Banjarwati, kalau sampean ke restorannya Sunan Derajat, kalian kalau pesen makan itu kan sudah nggak pakai uang lagi kan, pakai kartu. Nah, ke depan MAN 1 Tuban itu akan memulai proyek seperti itu. Jadi nanti kalau kalian ke Cafe Manesa tidak bawa uang bisa, tapi menggunakan kartu ID card kalian. Itu ke depan proyeknya Pak Sanusi di sana, yaitu madrasah digital. Madrasah Adiwiyata MAN 1 Tuban juga termasuk salah satu madrasah adiwiyata mandiri, bukan nasional. Jadi tingkatannya ada kabupaten, provinsi, nasional, baru mandiri. Jadi adiwiyata di MAN 1 Tuban sudah berada di atas adiwiyata nasional. Kalau sempat nanti kita akan menuju Eco Asian School, yaitu madrasah adiwiyata tingkat internasional. Doakan saja. Madrasah ramah anak, kemudian Ma'had Tarbiyatul Ulum. Ini nanti akan diterangkan ahlinya. Pak Sanusi enggak begitu paham tentang Ma'had Tarbiyatul Ulum. Ahlinya ada. Next. Next.
Nah ini salah satu contoh bahwa kita itu kerjasama untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu adalah kita kerjasama dengan ITS untuk anak-anak prodistik. Anak-anak prodistik itu kita kerjasama dengan ITS, anak prodistik. Yang sebelah kanan anak-anak keterampilan yaitu otomotif dan tata busana itu kita kerjasamanya dengan BLK. Jadi dua-duanya anak prodistik dapat sertifikat dari ITS, anak keterampilan tata busana otomotif dapat sertifikat dari BLK. Dua-duanya bisa kalian gunakan untuk bekerja, siap kerja. Pak saya mau kuliah bisa, Pak saya mau kerja bisa. Itulah MAN 1 Tuban. Next. Nah ini kerjasama MAN 1 Tuban. Kita kerjasama dengan EduBrand. Untuk anak-anakku, nanti kalian akan semester 2, kalian akan mengikuti tes psikologi untuk penjurusan IPA, IPS, Bahasa Agama. Kita kerjasamanya dengan EduBrand, tes psikologinya. Ya, kita kerjasama. Bayar Pak? Sudah tidak bayar, ditanggung madrasah. Kalau sampean kelas 3 besok, kelas 3, Pak saya mau kuliah Pak, tapi saya nggak punya biaya untuk ikut bimbel di GO Primagama dan sebagainya. MAN 1 Tuban tidak tinggal diam. Kita kerjasama dengan EduBrand, yaitu khusus untuk siswa-siswa yang ingin kuliah di perguruan tinggi negeri, kita fasilitasi, kita bimbing soal-soal UTBK, tapi yang bimbing orang luar, yaitu dari pihak mana? EduBrand. Nah itu. Jadi bukan Pak Sanusi yang ngajari TKA, bukan, tapi orang luar, biar lebih ampuh. Dengan BLK, dengan ITS, dengan CMI, Cendekia Muda Indonesia. Nah ini CMI ini bagi anak-anak yang suka riset, nah itu nanti kita kerjasamanya dengan CMI. Yang suka penelitian di sini ada. Itu nanti langsung dibimbing oleh guru. Pada kesempatan tertentu kita datangkan orang luar untuk membimbing kalian. Dengan CMI kita juga kerjasama dengan Win Maliki untuk KSM-nya. Next. Unggulan MAN 1 Tuban. Next. Nah, MA keterampilan yaitu ada tata busana, otomotif dan multimedia. Nanti diterangkan lebih jelas kegiatannya. Nah, itu ada tingkat regional, ada Expo MA keterampilan dan lain sebagainya. Magang di BLK, PKL di dunia industri. Anak-anak yang ikut keterampilan tata busana otomotif, selain dididik di BLK, kalian juga disalurkan ke dunia kerja. Sampean disuruh magang di dunia kerja. Yang misalnya yang tata busana itu di konveksi-konveksi besar. Jadi kalian tidak hanya diajari, tapi juga disuruh praktek kerja di lapangan. Nah itu MA keterampilan. Next. Prodistik saya dilaksanakan 5 semester dalam kurikulum dari ITS. Siswa mendapatkan sertifikat, kemudian kegiatan prodistik yang ada di sana. Nanti tim prodistik akan menerangkan lebih jelas. Ini Pak Sanusi hanya mukanya saja. Next. Ma'had. Nah ini anak-anak Ma'had. Apa saja yang ada dalam Ma'had? Salah satunya ada tahfidz, ada ngaji kitab. Ngaji kitab untuk kelas A, pegon, BTQ dan seterusnya. Nanti Ma'had yang menerangkan ini ya. Ini Pak Sanusi nerangkan globalnya saja. Next. Madrasah digital. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan bahwa
absensi kalian nanti bersifat digital. Untuk cita-cita Pak Sanusi di tahun ini sampean ke Cafe Manesa itu tidak usah membawa uang, tapi butuh proses agak panjang, butuh proses sosialisasi. Seperti kalau kalian ke restorannya Mbah Sunan Derajat atau di Pak Yai Gofur sana, seperti itu. Nah, itu kita nanti berkiblat ke sana. Kemudian ada MRA, Madrasah Ramah Anak, dan Madrasah Adiwiyata. Untuk Madrasah Adiwiyata, Mas, Mbak, bedanya sekolah di MAN 1 dengan di sekolah yang lain ada sedikit bedanya, dan itu sampean manfaatkan. Di MAN 1 Tuban di setiap kelas itu nanti disediakan guci dan galon. Airnya itu bukan air isi ulang, jangan dibuat main-main. Airnya adalah air aqua asli. Kalian bisa minum sepuasnya, yang penting ojo kedulinan. Ya, di kelas-kelas itu nanti ada galon, kemudian ada galon isinya aqua asli. Sampean tinggal minum sepuasnya. Nah, itu ya. Itu adalah salah satu program Adiwiyata Mandiri untuk mengurangi sampah plastik. Pak, saya mau bawa tumbler, mau saya isi boleh, sak banyak-banyaknya. Sing penting galonnya jangan dibawa pulang, itu aja. Dibawa sini minum sak puasnya, itu di sekolah yang lain tidak ada itu, hanya di MAN 1 Tuban. Next. Kurikulum, nah kita sudah masuk ke kurikulum MAN 1 Tuban. Next. Gak ketok ya. Kurikulum MAN 1 Tuban itu ada 1, 2, 3, 4. Anggap aja kelihatan. Yang pertama kurikulum nasional. Nah, kurikulum nasional misalnya ada pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Penjaskes, seni budaya, matematika, IPA, dan IPS. Itu adalah kurikulum nasional. Yang kedua, bedanya MAN Tuban dengan SMA itu ada kurikulum keagamaan. Kalau waktu yang sekolahnya SMP hanya mendapat pendidikan agama, kalau di MAN 1 Tuban dipecah menjadi Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab. Nah, Bilughatil Arabiyah. Kurikulum lokal. Nah, kurikulum lokal. Nah, ini harus sampai pahami. Kurikulum lokal di MAN 1 Tuban untuk kelas 10 sampean itu baik yang sudah bisa atau yang belum, semuanya diajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi kelas 10 itu namanya tahsin Quran. Pak, aku wis pinter ngaji Pak, kok sih diulangi ngaji meneh? Enggak apa-apa, yang lainnya belum bisa. Berarti nanti yang bisa ngajari temannya yang tidak bisa. Jadi di MAN 1 kelas 10 muloknya adalah tahsin Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu susah. Kelas 2, besok setelah kelas 10 naik kelas 2, sampean akan materi muloknya itu adalah tahfidz Quran. Pak, saya sudah punya hafalan 5 juz, Pak, saya sudah punya hafalan 10 juz, lanjutkan. Yang tidak punya sama sekali, nah ini di kelas 2 lulusan MAN 1 Tuban itu harus hafal juz 30. Sekali lagi, lulusan MAN 1 Tuban harus hafal juz 30, tidak boleh tidak. Kalau lebih nilainya melejit. Pak, saya hafal 3 juz, nilainya 90. Pak, saya hafal juz 30 saja, ya nilainya 85. Nah, gitu.
Jadi kelas 1 baca Qur'annya, kelas 2 hafalannya, kelas 3 yaitu ubudiyahnya. Mosok lulusan Man 1 Tuban nyolato wong mati ya ora iso. Nah, itu yang memalukan di kelas 3. Lulusan Man 1 Tuban harus bisa mensolatkan orang mati. Lulusan Man 1 Tuban harus bisa ijab kabul dan lain sebagainya. Doa-doa. Jadi doa dan lain sebagainya. Nah, itu nanti guru agama yang lebih paham. Jadi kelas 1 ngaji, kelas 2 hafalan, kelas 3 doa-doa dan ubudiyahnya. Nah, yang tidak dimiliki oleh seluruh madrasah atau SMA di Kabupaten Tuban, ciri khas kita itu nomor 4. Namanya penguatan program. Kurikulum keterampilan. Yang pertama multimedia. Multimedia itu nanti ditanyakan tim Prodistik. Nanti ada 4 pilihan. Sampean bisa milih admin perkantoran yang mau kerja di kantor-kantor itu. Nah, itu nanti silakan milih admin perkantoran. Ada desain grafis sing senenge gambar, tapi gambarnya gak gawe pulpen loh ya. Gambarnya pakai komputer. Nah, itu silakan masuk di mana desain grafis. Yang suka editing video, nah, kayak mas-masnya ini mesti editing video ini. Ini jelas nanti jurusannya adalah ngambil apa? Editing video. Nah, yang mau tampil keren seperti Mas atau Mbaknya silakan ambil di mana? Editing video. Yes, itu tidak dimiliki SMA manapun, tidak ada itu, hanya di Man 1 Tuban. Pak, aku loh rasa seneng ambil multimedia, aku seneng sing liyane. Itu ada yang kedua. Yang kedua ada mana? Otomotif. Sampai diajari servis sepeda motor mulai dari sepeda motor jadul sampai sepeda motor terkini. Mulai sepeda motor karburator sampai dengan sepeda motor injeksi. Apakah lulusannya sama dengan anak SMK? Bisa diadu dengan anak SMK. Bisa diadu. Cuman menangnya anak SMK, dia bisa servis mobil. Kalau kalian nanti cukup servis sepeda motor. Nah, itu. Kalau mau dilanjutkan ke servis mobil bisa dilanjutkan di tempat lain. Jadi servis sepeda motor. Pak, saya enggak suka multimedia, saya enggak suka otomotif. Tata busana, Mbak, tata busana. Pak, saya enggak bisa jahit sama sekali. Jangan khawatir, di Man 1 Tuban tata busana sampean akan diajari mulai dari 0 sampai bisa. Mulai dari memasukkan benang ke jarum sampai bisa membuat baju karnival yang tadi itu kan ada mbak-mbak pakai karnival, itu adalah hasil karya siswa-siswi Man 1 Tuban. Tugas akhir dari tata busana itu adalah bisa membuat baju karnival. Gawe baju karnivalnya iso, opo meneh gawe rok, gawe baju biasa. Mbak, silakan masuk ke tata busana. Kita sediakan 2 kelas tata busana, kita sediakan 2 kelas otomotif. Nah, kita sediakan, kita fasilitasi. Next, Mbak. Nah, ini biar sampean paham mulai dari awal ya.
Nah, ini adalah kriteria kenaikan kelas. Jadi kriteria kenaikan kelas biar sampai nanti besok-besok dipanggil BK tidak kaget. Pak, aku kok bendino dipanggil BK. Nah, ini ada kriteria. 1, tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan atau sikap yang belum tuntas. Nilai rapote kalian besok jangan sampai ada 3 mapel di bawah KKM. Nek situk gak masalah. Tapi kalau sudah 3, wassalam, mesti dipanggil BK, dipanggil orang tuanya untuk menyelesaikan itu. Pokoknya dipanggil BK itu untuk prestasi gitu loh. Oke. Dipanggil BK itu untuk prestasi, jangan dipanggil BK karena kasus, memalukan ya. Kalau saya dipanggil BK karena saya punya prestasi ini, saya masuk ITS, saya masuk UNER, itu membanggakan. Ojo dipanggil BK karena punya kasus. Nomor 2, kehadiran mengikuti proses pembelajaran 90 menit. Mas, sampean boleh tidak masuk, tapi tidak boleh lebih dari 20. Kalau sudah 10 jelas sampean dipanggil. 15 panggilan kedua, 20 panggilan ketiga, ngono meneh ya wis ilang. Wis ya, maksimal berapa? 20, gak oleh luwih. Untuk jurusan, nah ini kelas 2. Untuk jurusan IPA, jadi mapel utamanya tidak boleh kurang. Untuk jurusan IPS, mapel utamanya tidak boleh kurang. Dan berperilaku baik secara hukum nasional ataupun hukum agama. Kalau kalian punya masalah hukum nasional, misalnya naudzubillah sampean kedapatan ketangkep polisi apa gitu, jelas sampean bermasalah. Jadi sampean harus berperilaku baik secara hukum nasional maupun hukum agama. Jadi ingat, sederhana sekali kok, melbu jarang bolos, nilainya apik, tugasnya dikumpulkan, selesai. Insya Allah naik kelas. Diman 1 Tuban gak angel-angel kok, gitu ya. Coba buka WA tadi. WA tadi. Jadwal. Nah, bukan yang ini. Kan ada beberapa sheet. Ada beberapa sheet struktur kurikulum kelas 10. Ini Excel. Sip kelas 10 ini. Duh, iya. Nah, ini model jadwalnya saya tunjukkan apa saja toh yang diajari di kelas 10 nanti. Kaisar. Struktur kelas 10 Mas. Nah, ini waduh cuwili ya. Nah, ini kalian nanti akan mempelajari ini ya. Kelas AB itu saya proyeksikan untuk keterampilan ototabus, otomotif, tata busana. Kalau peminatnya banyak, itu nanti bisa ABCD. Nah, itu. Tapi untuk sementara ini dulu. Kurkdis 2, akidah akhlak 2, fikih 2, bahasa Arab jamnya adalah 4 jam pelajaran. Bilughatil Arabiyah.
Pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, dan seterusnya Mas Abbas. Ke bawah terus. Ke bawah sedikit. Nah ini loh, tambahan dari kita ada yang namanya mata pelajaran tata busana dan otomotif, kemudian ada multimedia. Nah ini yang tidak dimpunyai oleh sekolahan yang lain ini, tidak dimiliki oleh sekolahan yang lainnya. Coba yang tunjukkan yang kelas 2. Yang kelas 2. Nah, ke bawah Mas, ke bawah. Nah, kelas 10 multimedianya masih sama semua, Kelas 2 sudah penjurusan. Ada yang milih desain grafis satu kelas, ada yang milih editing video satu kelas, yang lainnya itu admin perkantoran, yang lainnya lagi otomotif dan tata busana. Itu jadi satu sebenarnya. Otomotif tata busana adalah jadi satu. Jadi mulai sekarang sampean harus sudah punya bayangan saya besok kemana. Jadi sekali lagi keterampilan di MAN 1 Tuban itu sebenarnya ada 2 jalur. Yang pertama multimedia, jalurnya ke ITS. Tata busana otomotif, jalurnya ke BLK. Jadi tetap semuanya mendapat sertifikat layak kerja. Kalau kalian mau kerja, enggak kerja kuliah bisa. Itu ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Monggo, silakan. Ya. Sini Mbak. Nama? Perkenalkan, nama saya Amanda Desinta Faramedina, bisa dipanggil Manda, dari Gugus Torik bin Ziyad. Pertanyaannya adalah, apa saja hasil atau dampak yang sudah terlihat dari program pengembangan mutu dari MAN 1 Tuban? Apa saja yang sudah terlihat dari program pengembangan mutu MAN 1 Tuban, program pengembangan mutu. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Jadi di MAN 1 Tuban ini beda dengan sekolahan yang lain. Sekolahan yang lain wakanya itu ada 4. Wakil kepala itu ada 4. Kurikulum akademik, kesiswaan, humas, sarpras. Di MAN 1 Tuban wakanya ono 5. Kurikulum, humas, sarpras, kesiswaan, tambah isi tongkas Mbak. Pengembangan mutu, namanya waka pengemut, pengembang mutu. Jadi pengembang mutu di MAN 1 Tuban itu ada jalur tersendiri. Pengembang mutu di MAN 1 Tuban sudah sampai mana? Sudah sampai internasional Mbak. Kita pernah juara karate internasional, yang suka karate. Tadi lomba matematika ya, olimpiade matematika itu juga tarafnya sudah taraf internasional. Iya, karatenya sudah internasional. Yang saya masih tunggu-tunggu itu adalah futsal kita itu juara provinsi gitu loh. Kalau juara kabupaten sering, sampai di provinsi kalah. Jadi itu. Jadi jangan khawatir, di MAN 1 Tuban untuk pengembangan mutu nanti ada sendiri Mbak. Ada yang namanya waka pengembangan mutu. Tapi kalau mutu akademik kita, sudah tidak hanya di lokal, tapi sudah di internasional, dibuktikan dengan beberapa kali juara lomba matematika. Biologi pernah ya, biologi juga pernah juara internasional. Dan itu bukan lama, barusan kemarin juara matematika internasional, kemarin juara biologi internasional. Internasional ada, apalagi nasional. Yang saya tunggu-tunggu di sini futsalnya Mas.
futsalnya itu mentok di kabupaten, naik provinsi kalah. Nah, itu mungkin diri kalian ini yang ada ahli-ahli futsal, saya tunggu. Ada yang lain? Oke, ini Mbak yang depan aja, yang gampang-gampang aja, sing lanang jane. Ayo. Apa? Nama kelas ya. Perkenalkan, nama saya Qurratul Bayina dari Gugus Al-Ghazali. Pertanyaan saya, kenapa kurikulum di MAN 1 Tuban berbeda dengan kurikulum di sekolah lain? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi kenapa toh kurikulum di MAN 1 Tuban kok berbeda dengan yang lain? Kita punya inovasi. Sekolah itu harus berinovasi. Kalau tidak berinovasi, maka sekolah itu akan stagnan. Stagnan itu apa loh? Mandek. Mandek. Padahal dunia yang ada sekarang itu adalah selalu berkembang. Dunianya selalu berkembang, maka kurikulum juga harus berkembang. Maka MAN 1 Tuban harus berpikir, gimana caranya agar MAN 1 Tuban ini bisa mengikuti zaman. Salah satunya terobosan-terobosannya itu adalah kita berbeda dengan madrasah sekolah yang lain, kita membuka MA keterampilan. Jadi ada otomotif, ada tata busana, dan ada multimedia. Tidak sampai di sana. Coba kurikulum di SMA, sampai tanya di SMA, dapat pelajaran tata busana? Enggak dapat. Dapat pelajaran otomotif? Tidak dapat. Itulah pelajaran SMK. Iya. Jadi di MAN ini seperti SMA, juga seperti SMK, juga seperti madrasah aliyah yang lainnya. Karena harus inovasi. Kalau enggak inovasi, maka kita akan dilindas oleh zaman. Nah, dulu ceritanya kita itu punya tata busana, otomotif, multimedia. Tata busana, otomotif kita sudah kerjasama dengan BLK. Multimedianya tidak punya kerjasama dengan siapa-siapa. Maka multimedianya kita buatkan kerjasama dengan apa? ITS. Biar semuanya dapat sertifikat. Nah, itu harus berkembang, harus berkembang. Jadi kurikulum itu harus mengikuti zaman. Jadi contoh yang lain, misalnya contoh yang lain ke depan ya, ke depan semua informasi itu ada di tangan kalian. Mungkin sebagian guru di MAN 1 Tuban ini pembelajarannya sudah menggunakan HP. Sebagian sudah menggunakan apa? HP. Silakan buka e-book, silakan buka PPT yang ada sudah saya kirim di di grup. Itu harus berinovasi, harus berkembang terus, tidak boleh tidak. Jadi itu. Jadi bedanya kita itu ada di yang keempat tadi, ada MA keterampilan. Nah, itu harus inovasi. Kalau enggak gitu kelindes kita. Ada yang lain? Mas. Ayo, Cung, enggak apa-apa. Wis kadung iki. Perkenalkan, nama saya Abdullah bin Naim dari Gugus Tarik bin Iyad. Saya akan bertanya bagaimana cara sekolah mengevaluasi keberhasilan program pengembangan mutu. Terima kasih. Bagaimana sekolah mengevaluasi program pengembangan mutu? Tadi sudah saya jawab sedikit bahwa nanti setelah ini ini namanya Bukotim, ini namanya Waka Pengembangan Mutu. Bagaimana mengevaluasi pengembangan mutu?
kita bicara kurikulumnya saja. Kalau prestasi nanti Bu Khotim. Kurikulum kita selalu saya evaluasi. Dulu yang namanya multimedia itu tidak semuanya. Hanya beberapa kelas saja. Beberapa kelas setelah kami evaluasi ternyata kurang efektif kalau hanya beberapa kelas, maka semuanya saja harus mengikuti program keterampilan. Dulu keterampilan itu hanya 2 kelas. Dulu kita evaluasi, kita tambah menjadi 3 kelas. Kita evaluasi lagi menjadi 5 kelas. Setelah kita evaluasi lagi, mulai tahun kemarin keterampilannya wajib untuk semua kelas. Mau ndak mau sampean itu harus memilih otomotif, tata busana atau multimedia. Enggak boleh tidak, karena itu adalah evaluasinya seperti itu. Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Sudah? Ada lagi 2 menit. Ayo. Perkenalkan, nama saya Atta Ibratul Amalia dari gugus Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana menurut Bapak tentang apa yang terpenting agar siswa bisa sukses secara akademik? Bagaimana menurut Bapak agar kita itu sukses secara akademik? Sebenarnya enggak tahu ada materi cara terbaik untuk belajar apa tidak. Cara terbaik belajar eksak karena Pak Sanusi orang eksak. Cara terbaik belajar eksak menurut penelitian ya, otak manusia itu hanya bertahan 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Misalnya pelajaran fisika, sampean diajari pelajaran fisika rumus-rumus cermin. Setelah diajari, jangan lupa nanti malam langsung baca dulu. Setelah dibaca, otak manusia itu bisa bertahan 7 kali 24 jam. Artinya begini, cara belajar yang terbaik setelah diajari Pak Sanusi kimia nanti, di rumah langsung pelajari lagi. Jangan nunggu pelajaran kimia minggu depan, mesti lali. Jadi cara belajar yang terbaik setelah diajari Pak Sanusi kimia, sorenya atau malamnya baca lagi agar tidak lupa. Kalau sudah dibaca lagi, insya Allah memori pelajaran kimia itu akan tersimpan kurang lebih 7 hari. 7 hari kan kita sudah ketemu lagi, saya ajari lagi, jadi memori itu tidak hilang. Nah, bagaimana? Nah, itu cara belajar yang terbaik. Bagaimana agar kita itu sukses dalam bidang akademik? Jangan khawatir Mbak ya. Di Man 1 Tuban kalian untuk sukses tidak dibiarkan. Nanti kelas 3 kalau sampean sudah siap mau ke perguruan tinggi, kita undang bimbel untuk melaksanakan bimbingan belajar siap ke perguruan tinggi negeri. Bayar Pak? Tidak, kami yang undang, sampean tinggal datang, dengarkan, bisa, gak usah bayar tambahan. Pak, saya gak mau kuliah Pak, saya mau kerja. Saya bekali kalian dengan ilmu otomotif, tata busana, dan multimedia. Nah itu enak, lengkap di sini. Yang mau kuliah tidak dibiarkan, datangkan bimbel, orang bayar, gratis. Yang mau kerja, kalian sudah ditaruh di BLK, ditaruh di Prodistik, jadi aman. Insya Allah kurikulum Man 1 Tuban sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Sekian saja ya.
Sudah selesai ya? Oke. Jadi pada dasarnya kurikulum MAN 1 Tuban itu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, selalu berkembang dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dari saya selaku Wakil Kepala Bidang Akademik Kurikulum MAN 1 Tuban, Bapak Ahmad Sanusi SPD, apabila kalian ingin konsultasi tentang kurikulum, tentang akademik, bisa nanti di lain tempat. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ahmad Sanusi SPD yang telah menyampaikan materi kurikulum di MAN 1 Tuban.